Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Erika Nurfajriani. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Riau melawan VOC. Nah, kalian semua udah pada tahu belum nih tokohnya siapa aja? Nah, tokohnya itu ada Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Beliau selaku raja dari kerajaan Siak Sri Indrapura dan juga putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Nah, bagaimanakah dan juga apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa rakyat Maluku menyerang VOC itu terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu karena VOC memonopoli Kepulauan Riau. Dan yang kedua, VOC memecah belah kerajaan-kerajaan Riau menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, terus ada juga Kampar dan juga Indragiri. Nah, mereka tuh merasa bahwa tindakan yang dilakukan VOC itu tuh semenang-menang gitu loh. Dan juga mereka akhirnya melakukan penyerangan kepada VOC. Nah, bagaimanakah awal mula terjadinya penyerangan itu? Penyerangan itu terjadi karena di samping VOC sudah menguasai Malaka, VOC juga ingin dan mengincar Kepulauan Riau. Nah, dengan politik memecah belah ini, VOC akhirnya mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, dan juga Kampar serta Rokan akhirnya makin terdesak oleh tindakan sewenang-wenangnya VOC ini, dan mereka mulai melakukan beberapa serangan kepada VOC. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Siak Sri Indragiri yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Beliau memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian beliau membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Dalam suasana yang konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Raja ini juga memiliki naluri yang sama seperti ayahandanya. Beliau mulai melakukan penyerangan di Malaka dan juga sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Akhirnya tahun 1751 berkorbanlah perang melawan VOC. Pastinya dari setiap kedua belah pihak, baik dari pihak Riau-nya maupun dari pihak VOC-nya memiliki strategi perangnya masing-masing. Nah, yang dilakukan Riau itu adalah kepemimpinan diserahkan kepada Komandan Raja Indra dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dan juga serangan dengan menggunakan kapal Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancing dan juga peralatan yang cukup. Sedangkan dari pihak VOC-nya memutuskan jalur perdagangan menuju Siak, membangun benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan dengan Sungai Indragiri, Kampar, dan juga Pulau Guntung. Kapal-kapal menuju Siak juga ditahan. Nah, bagaimanakah akhir dari perlawanan rakyat Riau melawan VOC ini? Sebagai puncak pimpinan, pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan juga Panglima Besar Muhammad Ali. Dalam serangan ini juga diperkuat dengan kapal perang Harimau Buas yang telah dilengkapi dengan lancang dan juga peralatan perang yang cukup. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sengit di Pulau Guntung, yaitu sekitar tahun 1752 sampai dengan 1753. Dan ternyata benteng VOC itu berlapis-lapis dan juga dilengkapi dengan meriam yang besar-besar. Dengan begitu, akhirnya pasukan Siak sulit untuk menembus benteng pertahanan itu. Tapi ternyata dari pihak VOC ini juga banyak yang telah gugur.
Akhirnya, VOC harus mendatangkan bantuan kekuatan, termasuk juga orang-orang yang berasal dari Cina. Pertempuran tersebut hampir berlangsung selama 1 bulan loh. Sementara itu, VOC terus saja kan meminta bantuan dan juga bantuan. Melihat situasi yang seperti ini, akhirnya Panglima Perang Siak memutuskan kepada pasukannya untuk mundur terlebih dahulu. Sultan Siak dan Panglima Perang mengatur siasat baru untuk melawan VOC. Akhirnya disepakatilah bahwa VOC itu harus dilawan dengan tipu daya, tidak bisa dilawan dengan senjata. Sultan diminta berpura-pura untuk berdamai dengan VOC dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh karena itu, siasat ini dikenal juga dengan siasat hadiah Sultan. VOC pun setuju dengan ajakan tersebut tanpa merasa curiga sedikit pun. Penundingan damai ini diadakan di loji, tepatnya di Pulau Buntung. Pada saat perundingan baru dimulai, justru Sultan Siaklah yang dipaksa tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya untuk menangkap dan juga membunuh orang-orang Belanda tersebut di Pulau Loji. Loji pun segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali dengan selamat dan tentunya membawa kemenangan. Sekalipun belum berhasil menyingkirkan VOC dari Malaka. Siasat perang ini tidak lepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, atas jasanya Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Nah, pastinya setiap perang ini menimbulkan antara dampak negatif dan juga dampak positifnya dong. Nah, dampak negatif dari perang tersebut adalah memecah kerajaan Riau. Warga Riau menderita karena kekalahan atas VOC. Sedangkan dampak positifnya yaitu munculnya strategi perang yang baru dan juga memicu semangat nasionalisme bagi rakyat Riau. Nah, ini tuh merupakan peta perlawanan rakyat Riau. Dapat dilihat itu yang berwarna kuning. Terus ada juga yang berwarna putih, itu ada Siak, terus ada Pelalawan juga, ada Indragiri. Sedangkan gambar yang satunya lagi itu menjadi gambaran seolah-olah saat perang kejadiannya seperti itu loh. Nah, saya kira cukup materinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun bahasa saya, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.